Salah satunya adalah penampakan hantu noni Belanda yang melintas di tengah-tengah jalan yang ada di Trikora tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel M Taufik ini guys. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang seputar tempat angker yang ada di Lampung. Sebelum saya lanjut, tolong diklik dulu ya nih tombol subscribe, dan jangan lupa dibunyikan untuk notifikasi loncengnya, dan bisa teman-teman share di seluruh media sosial teman-teman semua. Oke guys, langsung aja ke videonya. Sebagian besar pasti orang mencintai atau menyukai tentang cerita seram ya. Apalagi cerita seram tersebut ada di dalam sebuah lokasi yang mengerikan. Lampung adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki sejumlah lokasi angker. Nah, keseraman dari lokasi-lokasi tersebut menjadi buah bibir dari kalangan masyarakat Lampung itu sendiri. Kalau kamu berdomisili di Lampung atau punya rencana untuk berkunjung di Lampung, kamu harus tahu bahwa di Lampung ada sejumlah tempat yang angker. Kalau berani dan merasa tertantang untuk uji nyali di sana, silahkan simak pembahasan pada hari ini. Oke teman-teman, yang pertama adalah rumah kapal. Rumah yang satu ini memang tidak besar, namun aura angker di dalam rumah ini sudah mencekam apabila kita melewati lokasi tersebut. Tetapi aura angker yang ada di rumah ini sudah terasa kental meskipun kamu belum masuk ke dalamnya guys. Dan rumah tersebut berlokasi di Teluk Betung Utara. Rumah kapal ini sendiri diyakini oleh masyarakat sebagai tempat tinggal beberapa jenis jin guys. Dan jin yang tinggal di rumah ini, ada yang pernah melihat sosoknya adalah tinggi besar yang menyerupai kelelawar. Selain itu ada juga yang melihat penampakan naga ataupun siluman naga yang mendiami rumah angker itu guys. Cerita seram dari rumah kapal semakin kental tatkala banyak orang yang kecelakaan saat melintas di lokasi tersebut, yaitu lokasinya adalah ya di dekat rumah kapal itu gengs. Dan konon katanya peristiwa kecelakaan tersebut adalah karena gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di daerah rumah kapal. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Rumah Sakit Kartika. Mungkin teman-teman di sana sudah melihat konten YouTube tentang beberapa tempat yang di Lampung, gengs. Dan Rumah Sakit Kartika ini adalah salah satu rumah sakit yang angker. Dan puluhan tahun yang lalu Rumah Sakit Kartika ini adalah rumah sakit yang sangat jaya pada waktu itu. Rumah sakit ini bisa menangani begitu banyak pasien di setiap harinya. Namun saat ini rumah sakit ini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Dan sejak rumah sakit ini resmi ditutup, berbagai cerita angker pun turut menaungi bangunannya gengs. Dan interaksi makhluk astral pun kerap terjadi di bangunan rumah sakit ini. Sebagai contoh, di ruang laboratorium kelap kali tercium aroma bunga melati yang bercampur dengan bau anyir darah. Bahkan ruang tersebut kabarnya dihuni oleh sosok hantu yang paling fenomenal di Indonesia, yaitu adalah hantu kuntilanak. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah Bendungan Batu Tegi. Ya walaupun saya belum pernah ke sana, ya mudah-mudahan suatu saat nanti saya dan kanca-kanca saya ataupun teman-teman saya bisa ke Batu Tegi guys, sekalian liburan dan merasakan energi-energi yang ada di Batu Tegi. Dan sekarang saya akan menceritakan tentang kemistisan yang ada di Batu Tegi. Dan siapa bilang tempat angker selalu identik dengan bangunan yang mengkarak dan kosong. Di Lampung bahkan ada tempat wisata yang justru yang terkenal dengan cerita seramnya, yaitu Bendungan Batu Tegi. Tempat wisata yang masih beroperasi pada saat ini, kabarnya telah menelan 13 jiwa saat masa pembangunan Bendungan Batu Tegi. Dan kononnya setiap tahunnya Bendungan Batu Tegi tetap menelan korban di setiap tahunnya. Dan korban meninggal di Bendungan Batu Tegi ini diyakini oleh masyarakat sekitar adalah untuk tumbal yang diminta oleh makhluk astral ataupun makhluk goib yang berada di Bendungan Batu Tegi itu sendiri guys. Nah oke teman-teman, yang selanjutnya adalah Tanjakan Tarahan. Untuk teman-teman yang berada di Lampung ataupun yang berdomisili di Bandar Lampung dan sekitarnya, mungkin nggak asing lagi dengan Tanjakan Tarahan. Nah dan di lokasi ini juga
terkenal dengan cerita mistis-mistisnya, gengs. Langsung saja kita simak cerita berikut ini. Di Indonesia memiliki beberapa tanjakan yang dikenal angker oleh masyarakat. Salah satu tanjakan angker yang ada di Indonesia adalah tanjakan yang ada di Lampung. Namanya adalah tanjakan Tarahan. Seperti yang bisa kamu duga, di tanjakan ini sering terjadi kecelakaan, gengs, yang menewaskan penghuni dan penumpangnya. Bahkan mobil-mobil ringsek ataupun mobil-mobil rusak. Bekas kecelakaan tersebut diparkir di kantor polisi yang lokasinya tidak jauh dari tanjakannya. Keangkeran tanjakan Tarahan membuat lokasinya pernah beberapa kali dikunjungi oleh acara wisata mistis dan sejumlah televisi nasional. Menurut orang yang memiliki mata batin dan kekuatan supranatural, ada dua sosok astral yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di tanjakan Tarahan itu. Dan konon katanya ada siluman buaya yang tinggal di dekat tanjakan Tarahan, guys. Ekor siluman buaya tersebut kerap kali membentang di jalan, sehingga bisa membuat kendaraan yang melintasi di lokasi tersebut mengalami kecelakaan. Selain itu, menurut pengakuan pengguna jalan, mereka sering melihat sosok wanita yang berdiri di tengah jalan pada malam hari. Alhasil, untuk kendaraan yang menghindari wanita tersebut membanting setir dan mengalami kecelakaan. Oke guys, yang selanjutnya adalah Pantai Marina. Kalau kamu adalah seorang penggemar acara mistis, Mr. Tukul, pasti nggak lupa kan tentang acara Mr. Tukul jalan-jalan yang waktu itu ada Ustadz Soleh Fatih dan ada Citra Prima atau siapa lupa juga namanya. Pastinya juga ada Bapak Tukul Arwana yang pada saat itu sempat tayang di Trans 7. Kamu mungkin pernah melihat liputan Tukul Arwana dan krunya yang berkunjung di Pantai Marina, Lampung. Kalau tempat tersebut pernah dikunjungi oleh tim Mr. Tukul jalan-jalan. Berarti tempat tersebut diklaim angker oleh masyarakat tersekitar. Dan sejatinya Pantai Marina adalah pantai yang sangat indah. Hanya saja ombak di sini terlalu besar dan sangat tinggi, gengs. Karena tingginya ombak, banyak wisatawan yang tewas tenggelam terbawa arus ombak pastinya. Peristiwa tersebut membuat Pantai Marina ditutup oleh pemerintah sekitar, entah karena kecelakaan oleh wisatawan atau ulah makhluk goib yang menunggu di lokasi tersebut, atau karena memang murni ombaknya yang tinggi. Dan sampai saat ini tidak ada yang bisa memberi jawaban soal itu. Oke guys, saya mau ngundur dulu guys. Ini karena ini jam 23.56. Bisa dilihat ya nih jamnya. Kok ngeblur guys. Nih ya, jam 23.56 guys. Hampir jam 00. Oke guys, yang selanjutnya adalah perkebunan Trikora. Untuk teman-teman yang dari daerah metro dan sekitarnya pasti nggak asing dengan kata-kata Trikora. Jalan Trikora ini adalah jalan yang menghubungkan arah ke Bandar Lampung, guys. Nah, jalan ini disekelilingi oleh pohon karet yang membentuk terowongan seperti ini. Nah, jadi samping kanan pohon karet, samping kiri pohon karet, di tengahnya jalan. Nah, pohon karet tersebut ini berbentuk seperti terowongan seperti ini. Tapi tempatnya bagus untuk foto-foto teman-teman di sana semuanya. Dan tempat yang satu ini agaknya memang sangat spesial. Pasalnya, kawasan perkebunan ini sangat bagus untuk view foto kamu. Dari pagi sampai sore, banyak masyarakat yang berkunjung ataupun yang melintasi perkebunan Trikora. Biasanya untuk hunting foto bisa, untuk buat snap WhatsApp bisa, buat status Facebook bisa, yang pastinya untuk dikeluarkan di media sosial. Kesan cantik yang ditawarkan di perkebunan Trikora ini seketika menjadi tempat yang angker ketika melintasi di malam hari. Pohon-pohon karet yang menjulang tinggi membuat lokasi tersebut menjadi lebih menyeramkan dan terlihat angker. Perkebunan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini juga memiliki cerita seram dan mistis. Salah satunya adalah penampakan hantu noni Belanda yang melintas di tengah-tengah jalan
yang ada di Trikora tersebut. Kalau kamu berani berkunjung di siang hari, apakah berani berkunjung di malam hari? Oke teman-teman, pernah juga saya itu PKL ya. Waktu itu PKL di sebuah stasiun TV nasional. Jadi saya melintasi dari Bandar Lampung ke Metro melewati jalan Trikora tersebut guys. Dan pada saat itu tidak ada lampu yang ada di jalan ya. Tapi nggak tahu kalau untuk sekarang guys. Nah itu saya pulang jam setengah 10 malam dari Bandar Lampung menuju Metro pada saat itu. Dan di jalan alhamdulillah mungkin merinding sempat ya, karena waktu itu kan motor saya, kendaraan saya itu tidak terlalu terang lampunya. Tapi ada mobil-mobil yang lewat, tapi jarang sekali guys. Dan disitu jalannya belum bagus seperti sekarang. Nah kalau sekarang ini jalannya udah dicor, udah bagus. Kalau waktu saya pulang dari Bandar Lampung itu jalannya itu masih rusak dan tidak ada penampakan. Mungkin merinding ada manusiawi guys. Kalau rasa takut ada tapi nggak banyak. Mungkin kalau misalkan ada penampakan di depan saya, mungkin langsung saya tumbur aja guys. Oke teman-teman, pesan saya, semua tempat pasti ada penghuninya, semua tempat pasti ada cerita mistisnya. Dan teman-teman jangan takut, selalu kita berbaca doa, selalu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, itu aja untuk video saya pada malam hari ini. Apabila saya ada salah kata, apabila saya ada salah ucap, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mencintai hal-hal mistis. Dan bisa teman-teman share, like, komentar, dan jangan lupa teman-teman subscribe tombol yang ada di bawah ini. Itu aja, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.